Halo, selamat datang kembali di channel Cerita Masa Lalu, tempat di mana kisah-kisah kelam yang sempat terkubur kini muncul kembali ke permukaan. Cerita kali ini bukan tentang rumah kosong atau hutan angker, melainkan tentang sebuah proyek jalan raya yang katanya tidak pernah selesai tanpa tumbal. Proyek ini berada di jalur penghubung antar kota. Siang hari, jalanan ini terlihat biasa saja, ramai dengan lalu lalang kendaraan. Namun saat malam tiba, suasananya berubah total menjadi sunyi dan mencekam. Sejarah pembangunan jalan ini tidaklah mulus. Sudah 3 kali proyek ini dihentikan di tengah jalan. Alasannya selalu sama. Kecelakaan kerja yang tidak wajar dan memakan korban jiwa. Seorang mandor lama yang sudah puluhan tahun bekerja di berbagai proyek konstruksi pernah berkata dengan suara pelan kepada pekerja baru, seolah takut ada yang mendengar. Setiap kali proyek ini dimulai lagi, pasti ada satu di antara kita yang tidak akan pernah pulang ke rumah. Awalnya, semua orang, terutama para pekerja dari luar kota, menganggap itu hanya kebetulan yang tragis, risiko pekerjaan, begitu pikir mereka. Sampai akhirnya, proyek ini dimulai kembali untuk yang keempat kalinya, dan kejadian-kejadian aneh mulai terjadi, membuat bulu kuduk berdiri. Bahkan, bagi mereka yang paling pemberani sekalipun, aura di lokasi proyek terasa semakin berat setiap harinya. Seolah ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan, menunggu waktu yang tepat. Para pekerja mulai saling berbisik. Rasa takut perlahan menggerogoti semangat mereka. Tanda-tanda awal kehadiran mereka mulai terasa semakin nyata. Para pekerja yang mendapat giliran jaga malam seringkali melaporkan pengalaman ganjil. Mereka sering mendengar suara langkah kaki di area proyek yang sepi. Padahal malam itu hanya ada satu orang penjaga yang bertugas. Suara langkah itu seperti milik seseorang yang sedang mondar-mandir, memeriksa pekerjaan. Tapi saat sumber suara dicari, tidak ada siapapun di sana. Lampu sorot bertenaga besar yang menerangi area konstruksi sering kali mati dengan sendirinya, tanpa alasan yang jelas. Lalu beberapa saat kemudian menyala kembali. Alat-alat berat seperti ekskavator atau bulldozer yang sore harinya berfungsi normal tiba-tiba ditemukan rusak parah keesokan paginya tanpa sebab yang logis. Mekanik dibuat pusing karena tidak menemukan kerusakan teknis apapun. Dan yang paling sering terjadi adalah suara orang memanggil nama dari arah jalan yang belum jadi. Suara itu terdengar sangat jelas, seperti salah satu rekan kerja yang memanggil dari kejauhan. Tapi saat nama yang dipanggil menoleh atau mendekati sumber suara, tidak ada siapapun di sana. Hanya hamparan tanah gelap dan kerikil. Beberapa pekerja bahkan bersumpah melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara tumpukan material bangunan, lenyap begitu disorot senter. Ketakutan ini nyata, bukan lagi sekadar cerita pengantar tidur. Setiap malam, para pekerja merasa seperti sedang diuji nyalinya. Sebenarnya, warga sekitar yang tinggal tidak jauh dari lokasi proyek sudah memberikan peringatan sejak awal. Para sesepuh desa pernah menasihati mandor proyek, kalau kerja malam, tolong dijaga mulutnya, jangan berkata kotor atau sombong. Jangan sesumbar tentang keberanian. Dan yang paling penting, jangan menolak kalau tiba-tiba merasa ada yang menyuruhmu berhenti bekerja dan pulang. Pantangan ini dianggap sakral oleh penduduk lokal, berdasarkan pengalaman buruk di masa lalu. Namun, seperti biasa, selalu ada yang menganggapnya angin lalu. Seorang pekerja muda bernama Bima, yang terkenal paling berani dan ceplas, hanya tertawa meremehkan saat mendengar nasihat itu. Tumbal? Itu cuma cerita orang kampung buat menakut-nakuti, katanya dengan pongah di hadapan teman-temannya. Malam itu, seolah alam menjawab kesombongannya. Hujan turun sangat deras. Kabut tebal turun dari perbukitan, menyelimuti seluruh area proyek, membuat jarak pandang hanya beberapa meter saja. Bima kebagian tugas menjaga area penyimpanan alat berat sendirian. Teman-temannya yang lain berada di pos jaga yang jaraknya cukup jauh. Sekitar pukul 2 dini hari, di tengah kesunyian yang hanya dipecah oleh suara hujan, radio komunikasi di dekat Bima tiba-tiba berbunyi kresek, lalu menyala sendiri. Dan dari sana, di antara suara statis, terdengar sebuah suara pelan, dingin, dan bukan suara milik rekan kerjanya.
Suara itu hanya mengucapkan dua kata yang membuat darah Bima seakan berhenti mengalir. Kurang satu. Tak lama setelah suara misterius itu terdengar, seluruh aliran listrik di area proyek tiba-tiba padam. Gelap total. Beberapa detik kemudian, para pekerja di pos jaga mendengar teriakan Bima yang melengking, penuh ketakutan. Disusul suara dentuman benda berat yang jatuh menghantam tanah. Mereka segera berlari menuju lokasi alat berat dengan berbekal senter. Saat generator darurat berhasil dinyalakan dan lampu sorot kembali menerangi area itu, Bima sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah helm proyek kuning miliknya, tergeletak di tengah jalan berlumpur yang belum diaspal. Pencarian dilakukan sepanjang sisa malam itu, namun Bima seolah lenyap ditelan bumi. Keesokan paginya, saat matahari mulai terbit, tubuh Bima akhirnya ditemukan. Posisinya mengenaskan, terjepit di bawah lengan hidrolik ekskavator yang sangat berat. Yang paling aneh, posisi mesin itu mustahil bergerak dengan sendirinya, apalagi dalam kondisi mesin mati dan tidak ada kunci yang terpasang. Seolah ada kekuatan raksasa yang sengaja menjatuhkannya tepat di atas Bima. Wajah Bima pucat pasi, matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit dengan ekspresi teror yang membeku. Dan ada satu detail mengerikan yang membuat semua orang merinding. Di kedua lubang telinganya, tersumpal tanah basah yang bercampur pasir, seolah ada yang sengaja memasukkannya. Setelah tragedi yang menimpa Bima, seorang pekerja senior yang selama ini lebih banyak diam, akhirnya memberanikan diri untuk bicara. Dengan wajah tegang, ia menceritakan sebuah fakta yang selama ini sengaja disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu. Dahulu kala, jauh sebelum proyek jalan raya ini direncanakan, jalur yang akan dibangun itu ternyata melewati sebuah area pemakaman tua yang sudah tidak terurus. Untuk memuluskan proyek, kuburan-kuburan itu dibongkar dan jenazahnya dipindahkan. Namun, proses pemindahan itu dilakukan secara terburu-buru, tanpa ritual adat yang semestinya, tanpa izin kepada para arwah yang bersemayam di sana. Sejak saat itulah, kutukan itu dimulai. Setiap kali ada proyek besar di jalur tersebut, selalu saja memakan korban. Dan anehnya, setelah satu nyawa melayang, entah karena kecelakaan atau kejadian misterius, pekerjaan proyek selalu berjalan lancar hingga selesai. Seolah ada yang sudah menerima bayarannya. Sosok penunggu itu akhirnya tenang, karena tumbal yang dimintanya telah terpenuhi. Hingga kini, jalan raya itu sudah selesai dibangun, dan ramai dilalui kendaraan setiap hari. Terlihat modern, dan tidak ada tanda-tanda masa lalunya yang kelam. Namun, cerita mistis di sana tidak pernah benar-benar berakhir. Para sopir truk atau mobil pribadi yang sering melintas di jalur itu pada tengah malam mengaku sering melihat sesuatu yang aneh. Mereka melihat sesosok pria berdiri sendirian di pinggir jalan yang gelap. Sosok itu memakai seragam pekerja proyek lengkap dengan helm kuningnya. Wajahnya selalu tertunduk, tidak pernah terlihat jelas. Ia hanya berdiri diam, seolah masih bekerja di sebuah proyek yang bagi arwahnya tidak pernah benar-benar selesai. Karena di beberapa tempat, pembangunan bukan hanya soal dana dan alat berat, tapi juga soal tumbal. Dan kita akan bertemu lagi di kisah cerita masa lalu berikutnya. Tetaplah waspada di jalan.